Golagong TV, kembali ketemu di kanal kesayangan kita, Golagong TV. Dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi, semua ada di sini. Kita ketemu di playlist perempuan tetap berdaya. Nanti kita akan temui perempuan inspiring, perempuan menginspirasi siapa yang akan saya ajak ngobrol. Tetap di sini di Golagong TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Bu Nani. Iya, Maria, kamu ya. Iya, terima kasih sudah Sama-sama. ketemu. Ya. Duduk yuk, duduk. Selamat bertemu kembali di Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi, semua ada di sini. Nah, siapa perempuan inspiratif yang akan saya temui kali ini? Sudah ada di sini Bu Nani dan putrinya Naila. Ya, Bu Nani, ini kan putrinya punya keistimewaan ya. Nah, coba sih jelasin apa sih keistimewaan dan ibu ini siapa? Silakan. Baik, saya Nani. Saya orang tua dari Naila Ramadhani. Naila ini mengalami gangguan pendengaran atau biasa dikenal dengan tunarungu. Naila terdeteksi gangguan pendengaran di saat umur 1 tahun 7 bulan. Saat itu pula kami langsung memberikan solusinya, yaitu memberikan alat bantu dengar untuk Naila. Tapi karena Naila mengalami gangguan pendengarannya sangat berat, ternyata alat bantu dengar itu tidak mendukung untuk dia bisa mendengar. Oke. Ibu, Naila pakai ABD ya, alat bantu dengar. Itu berapa lama? Yang biasa ya? Iya, alat bantu dengar yang sistem kerjanya mengeraskan suara. Mengeraskan suara, Ya. ya. Itu kurang lebih dia hampir 3 tahun 3 pakai tahun alat bantu pakai dengar. Ya. Oke. Bu, boleh dibocorin nggak untuk pasang alat dengar itu berapa sih harganya? Kalau buat saya mungkin lumayan mahal ya. Sebenarnya waktu awal terdeteksi itu saya mendapat banyak wawasan dari hearing center tempat membeli alat bantu dengar Naila. Mereka menjelaskan dari spek alat yang paling rendah sampai yang tinggi. Nah, saat itu ada alat bantu dengar, ada juga implan koklea. Oke. Sebenarnya saya tertarik dengan implan koklea karena dengan cara kerjanya dia langsung suara diterima di rumah sikut, terus Masuk ke rumah kemudian sikut, ya. kemudian diantarkan oleh saraf pendengaran ke otak. Nah, dan yang saya pahami otak itu akan terstimulasi dengan suara. Ya. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan implan koklea saat itu, tapi kondisi finansial tidak mendukung. Akhirnya saat itu kami memilih ABD alat aja. bantu dengar. Dan buat kami alat bantu dengar pada saat itu ya cukup mahal. Saat itu kami juga sampai menjual mobil untuk membeli alat bantu dengar Naila. Ini Naila sendiri, coba jelasin siapa sih Naila? Namanya siapa? Naila Ramadhani. Naila Ramadhani, jelasin. Saya Naila Ramadhani. Saya Naila Ramadhani, Kelas berapa? kelas 5 SD dari SD Mutiara Bunda Cilegon. Hobinya? Hobinya? Hobi saya adalah menggambar, membaca komik. Kalau aku Jalan-jalan? jalan-jalannya favoritnya ke Bandung Ke Bandung. dan Cianjur. Cita-citanya apa? Banyak Apa aja? astronot, Oke. dokter, Astronot, dokter, apa lagi itu? arsitek, Arsitek,
YouTuber. Oh, YouTuber. Oke, terus apa lagi? Udah. Nah, ini menarik ini. YouTube-nya apa tadi? Naila Ramadhani. Oke, nanti saya subscribe ya. Bu Nani, kita nanti sambung lagi ya perbincangan kita. Tetap di Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi, semua ada di sini. Anda tertarik dengan madu asalam madu tewel asli Menes? Bisa dipesan di IG Rumah Dunia Store dan di Marketplace, Bukalapak, dan Tokopedia. Rasakan khasiatnya. Nah, ketemu lagi di Golagong TV. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Nani dan Naila. Bu Nani, tadi kan dipasang ABD ya. Nah, kemudian berganti ke implan koklea itu ceritanya gimana? Jadi Naila kurang lebih hampir 3 tahun pakai ABD, tapi kami merasa perkembangannya kurang signifikan. Akhirnya kami berpikir memberikan implan koklea ke Naila, dan alhamdulillah saat itu rezekinya ada. Saya potong dulu Bu Nani. Iya. Sebenarnya seberapa parah sih gangguan ini pendengaran di Naila ini? Sangat berat. Sangat berat. Iya. Makanya ABD kurang membantu. Oke. Iya. Berapa desibel yang dia sampai ada tesnya kan ya? Ada, Nah, iya. nah itu bagaimana bisa memutuskan oh ini udah kategorinya berat gitu? Jadi waktu itu Naila menjalani tes pendengaran, namanya tes BERA dan ASSR. Nah di situ bisa terlihat dia di berapa desibel bisa menerima suara. Jadi Naila ini di 100 sampai 110 desibel. 100 sampai 120 desibel dia baru terima? Iya, baru mendengar. Kalau gitu. kita ngomong kayak gini ini berapa desibel? Kalau kita ini kurang lebih 20 desibel. Jadi Iya. 5 sampai 6 kali lipat. Iya. Iya, iya. Walaupun kita teriak pun kalau dia nggak pakai alat bantu dengar dia nggak akan dengar. Oh, oke. Nah, pemasangan implan koklea sendiri itu seperti apa? Jadi kan Alatnya sebesar apa sih? kalau device yang di dalam itu seperti koin ya, Oke. tapi tipis, yang harus ditanam di dalam rumah siput. Nah itu yang nanti akan mengantarkan suara ke otak. Itu sebenarnya nggak sampai ke dalam tengkorak enggak ya? Jadi cuma di bawah kulit ini? Iya, di belakang telinga ini Di aja. belakang telinga? Iya. Itu melalui proses operasi. Oke. Terus dari luar, device yang di luar itu hanya ditempelkan Iya, gitu? jadi karena sudah ada device yang di dalam, yang komponen di luar tinggal Jadi seperti menempel. magnet gitu Iya, ya? dia ada kekuatan magnet, jadi menempel. Oh, oke. Pasti biayanya cukup besar ya, berlipat-lipat dari yang ABD tadi ya. Naila, pas pakai alat ini gimana? Apa ya, terganggu nggak? Pakai kerudung kayak gitu? Enggak, biasanya. Kalau misalkan kalau ada suara mobil sama motor itu akan terganggu. Jadi soalnya putus-putus. Oh gitu. Jadi kalau ada mobil lewat itu, Iya. ini suara orang ngomong gitu, ini Ya, terganggu ya. kurang jelas. Oh, oke. Di sekolah suka digangguin temen nggak? Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah waktu kelas 3. Oh, kelas 3. Oke, di apa? Di ledek-ledek gitu? Iya, sampai kelas 4. Waktu saya semester 2, kelas 4, guru saya lapor ke teman aku, gak boleh lagi ngebullying lagi ke Naila. Iya. Lalu akhirnya sudah nggak bully lagi. Oke, sekarang sih nggak lagi ya. Ya. Oke, iya. Bu Nani, dukungan keluarga gimana nih? Dukungan pastinya support penuh ya.
karena ada 2 kakak ya? iya ada 2 kakaknya. Dilibatkan nggak dalam Kalau kebetulan kakaknya yang pertama itu di boarding, jadi dia terbatas ya waktunya Iya. ketemu kita. Tapi kalau kakaknya yang kedua dari awal dia terdeteksi, terus kami memutuskan pindah ke Jakarta untuk lebih efektif sekolah dan terapi, itu kami libatkan. Jadi kalau dalam di rumah saat saya mengulang materi terapi, saya libatkan kakaknya juga sebagai role model. Jadi setelah dipasang implan koklear itu masih ada terapi yang untuk mendukung ini ya? Oh iya, itu justru jadi alat bantu pendengaran itu poin pertama. Tapi poin kedua juga harus dijalani habilitasinya itu. Jadi tetap harus dengan terapi Iya. menerima suara. Iya, karena tidak cukup dengan hanya alat bantu saja. Alat bantu itu memang fungsinya kan sudah dia mendengar, tapi belum memahami, belum mengidentifikasi itu suara apa. Iya. Nah, untuk bisa dia mendeteksi, mengidentifikasi sampai dia paham itu suara apa harus melalui habilitasi terapi itu. Iya, jadi tidak bisa pasang terus Langsung dengar. Langsung dengar. Dia sudah mendengar langsung, tapi dia hanya dengar saja, tapi dia tanpa tahu ini suara apa, suara orang atau suara benda atau suara hewan, dia tidak tahu. Dan itu yang perlu dilatih gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetap di Golagong TV. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Yang tadi Kita sama YouTuber sama Oh iya, udah mulai belum? Udah. sama apa ya? mau jadi ustazah. Iya. Itu aja. Apa YouTube-nya? Akunnya apa? Belum tahu. Kok belum tahu kan Nela Yang sudah kemarin buat bikinnya yang gitu. di Jalan-jalan. bukan nama kanalnya. itunya, nama kanalnya YouTube-nya Naila. N. Iya, N Naila. N Naila Ramadhani. N Naila Ramadhani. Itu disambung semua? Enggak. Enggak. Bisa. Ah. N spasi Naila spasi Ramadhani. Oh, oke. Harusnya ditulis ya, Puji. Ini akun YouTube. Itu kadang saya juga nggak tahu, Bu. Itu sendiri bikin ya. sendiri. Kadang ya tahu-tahu waduh ya masih belajar kan, masih suka salah, biarin aja deh Iya, gitu. iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Haironi, pengelola Mas Futsal Masjid Agung Aqsa Kota Serang. Saya mengkonsumsi gula aren Assalam ya, yang dijual di Rumah Dunia Store. Bagi rekan-rekan yang ingin tetap sehat, menjaga stamina dan kebugaran, silahkan mengkonsumsi gula aren Assalam dan jangan lupa belinya di Rumah Dunia Store. Terima kasih. Jadi setelah pemasangan implan koklear ke Naila, kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk menjalani habilitasi auditori verbal terapi, yaitu terapi pendengar. Kurang lebih 3 tahun kami stay di Jakarta. Alhamdulillah perkembangannya signifikan. Naila sudah bisa mendengar dan dia juga sudah bisa berbicara. Dan saat itu Naila juga sudah boleh sekolah umum. Akhirnya kami memutuskan pindah ke Cilegon dan mencari sekolah di Cilegon, tapi habilitasinya tetap masih kami jalani, cuma saat itu kami pulang pergi. Kami masuk ke sekolah umum dan sekarang Naila sudah kelas 5 SD. Alhamdulillah
selama ini juga Naila bisa menjalaninya tanpa banyak kendala. Kendala pasti ada, tapi kami bisa melewatinya. Harapan saya untuk orang tua yang sama memiliki anak gangguan pendengaran, jangan berputus asa. Kuncinya berikan alat bantu dengar yang sesuai dengan tingkat gangguannya. Kemudian kita berikan habilitasi yang sesuai pula, dengan komit dan konsisten kita latih lagi di rumah. Insya Allah anak kita akan bisa mendengar dan berbicara seperti anak-anak lainnya. Naila mau ngomong nggak sama pemirsa, sama anak-anak yang punya ini gangguan pendengar, teman-teman gitu. Ada pesan-pesan nggak buat mereka? Teman-teman Tetap semangat. Tetap semangat gitu. ya semangat, jangan Menyerah. pernah menyerah, dan jangan malas-malas belajar, harus belajar sama orang tua. Oke, supaya cita-citanya tercapai ya. Bisa mendengar dan bisa bicara. Oke. Mudah-mudahan cita-cita Naila yang banyak itu ya nanti tercapai ya. Mau 1 atau 2 atau bahkan semuanya. Terima kasih Bu Nani, terima kasih Naila ya. Terima kasih sudah menonton Golagong TV, Dunia Kata, Dunia Imajinasi, Dunia Kita Semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tentang literasi semua ada di sini di playlist Perempuan Tetap Berdaya. Bu Nani greeting ya. Kalau saya bilang perempuan nanti Ibu tetap berdaya gitu ya. Oke. Perempuan tetap berdaya. Sampai jumpa lagi, salam literasi. Selamat berjumpa kembali di Golagong TV, Dunia Kata, Dunia Imajinasi, Dunia Kita Semua. Tentang literasi semua ada di sini. Nah, siapa perempuan inspiratif kali ini yang saya ulang. Jadi waktu itu kami memilih untuk pindah ke Jakarta karena kami memberikan habilitasi auditori verbal terapi, yaitu terapi mendengar yang memang hanya ada di Jakarta saat itu. Kok jadi ngeblank, sorry.